Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Istiqomah dengan NIM 2622176. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Donald Super. Yang mana teori Donald Super ini dikembangkan atau dikemukakan oleh Donald E. Yang mana beliau lahir ini pada tanggal 10 Juni 1910 di Honolulu. Langsung saja, saya juga akan menjelaskan tentang beberapa tahap-tahapan perkembangan karir menurut Super. Yang pertama yaitu perkembangan kariera atau tahap pertumbuhan. Nah, tahap pertumbuhan ini pada umur 0 sampai 14 tahun. Di sini juga dijelaskan adanya tahap pertumbuhan ini, adanya pertumbuhan fisik, yang mana fisik dan psikologis ini tahap individu mulai membentuk sikap dan mekanisme tingkah laku yang kemudian akan menjadi penting dalam konsep dirinya. Nah, bersamaan dengan itu, pengalaman mereka juga memberikan latar belakang atau pengetahuan tentang dunia kerja yang akhirnya digunakan dalam pemilihan pekerjaan yang mulai tentatif sampai dengan final. Selanjutnya yaitu tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi diantaranya pada umur 15 sampai umur 24 tahun. Nah, dimulai sejak individu menyadari bahwasanya pengerjaan yaitu merupakan aspek dari kehidupan manusia. Nah, pada awal masa ini atau masa fantasi ini, individu menyatakan bahwasanya pilihan pekerjaan seringkali tidak realistis dan sering erat kaitannya dengan permainannya. Nah, selanjutnya yaitu tahap pembentukan atau estabilisme, yang mana di umur ini pada umur 25 sampai 44 tahun. Nah, tahap pembentukan ini berkaitan dengan pengalaman seseorang pada mulai bekerja. Jadi tahap ini sama tahap yang sudah saya jelaskan ini dia berjalan dengan seiringnya waktu atau saling menggantungkan atau saling menguntungkan. Nah, pada masa ini juga individu dengan cara mencoba-coba ingin membuktikan apakah pilihan keputusan pekerjaan yang dibuat pada masa eksplorasi benar atau tidak. Nah, sebagian masa ini adalah masa try out atau mencoba. Individu ini mungkin menerima pekerjaan dengan perasaan pasti bahwa ia akan mengganti pekerjaan jika ia merasa tidak cocok. Nah, jika merasa ia cocok, dia tidak mungkin mengganti pekerjaan tersebut. Nah, apabila terjadinya pada individu mendapatkan pengalaman yang positif atau keuntungan dari suatu pekerjaan, maka pilihannya menjadi mantap dan dia akan memasukkan pilihan pekerjaan itu sebagai aspek atau konsep dirinya serta kesempatan terbaik untuk mendapatkan kepuasan kerja. Next, yaitu tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini dari umur 45 sampai 64 tahun. Tahap ini menjelaskan tentang individu yang mana individu ini berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan yang mana pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri atau self concept. Self concept ini mempunyai yang erat, keduanya terjalin oleh proses perubahan dan penyesuaian yang kontinu. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan. Kepuasan ini juga dapat merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan, tetapi tidak sampai individu itu meninggalkan pekerjaan tersebut untuk berganti dengan pekerjaan yang lain. Nah, itu lanjut pada tahap kemunduran. Tahap kemunduran ini pada tahun di atas 65 tahun. Tahap ini menjelang berhentinya bekerja. Pada tahap ini juga perhatian individu dipusatkan pada usia, bagaimana hasil karyanya, dapat memenuhi persyaratan output atau hasil yang minimal sekalipun. Nah, individu juga lebih memperhatikan usaha atau mempertahankan prestasi kerja daripada upaya meningkatkan prestasi kerjanya. Nah, adapun tugas perkembangan vokasional dari super ini yang pertama yaitu kristalisasi.
Nah, kristalisasi ini pada umur 14 tahun sampai 18 tahun. Bahwasanya, kristalisasi dari preferensi vokasional ini mengharuskan individu untuk merumuskan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai untuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu spesifikasi. Nah, spesifikasi ini pada tahun 18 atau 21 tahun. Di sini individu diharuskan untuk mempersempit arah karir umum menjadi satu tertentu dan mengambil arah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut atau keputusan karir yang akan ia capai. Selanjutnya yaitu pelaksanaan atau implementation. Pelaksanaan atau implementation ini pada umur kira-kira pada umur 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, tugas vokasional ini apa sih? Tugasnya yaitu melaksanakan prevensi vokasional. Tugasnya ini juga mengharuskan individu untuk menyelesaikan beberapa pelatihan dan mulai bekerja yang relevan. Yang keempat yaitu stabilisasi atau stabilization. Nah, yang mana umur ini itu sekitar pada umur 25 tahun sampai 36 tahun. Tugas stabilization ini diwakili oleh perilaku menetap dalam bidang pekerjaan, yang mana bidang pekerjaan ini menggunakan bakat seseorang sedemikian rupa untuk menunjukkan kesesuaian keputusan karir terbuat untuk sebelumnya. Yang keempat yaitu konsolidasi. Nah, konsolidasi ini pada umur 35-an ke atas. Pada 35-an ke atas ini, bahwasanya yaitu menegaskan untuk pemantapan dalam suatu karir dengan promosi jabatan atau status kedudukan yang lebih tinggi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang implikasi teori super dalam konseling. Jadi kita sebagai seorang konselor, kita harus membimbing klien, mengenal kekuatan dan kelemahan diri, nilai-nilai dan minat yang ada pada dirinya, agar seorang si klien itu membantu memilih suatu pekerjaan yang mana sesuai dengan fitur-fitur tadi agar dia mencapai hasil yang optimal.